Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Praktikum Basis Data yang diampu oleh Ibu Ainatul Mardiah, Sarjana Komputer. Perkenalkan, nama saya Miftahul Surur, NIM 1965013 dari kelas Praktikum Basis Data G. Untuk judul yang saya ambil pada tugas kali ini ialah aplikasi basis data pada sebuah toko pertanian. Toko pertanian di sini ialah toko yang menjual alat-alat pertanian maupun obat-obatan yang dibutuhkan oleh para petani. Mengapa saya mengambil judul ini? Ialah dikarenakan sebagian besar petani membeli kebutuhan pertani mereka melalui toko pertanian, distributor pertanian di pertokoan maupun di pusat perbelanjaan. Akan tetapi, sistem pembelian di toko pertanian yang ada kebanyakan masih belum efektif maupun efisien, dikarenakan penjualnya masih menghitung harga maupun sistem penjualan dengan cara manual. Sehingga di saat terjadi pembelian perlengkapan pertanian dengan model yang berbeda-beda dengan jumlah yang banyak, maka sering terjadi salah perhitungan sehingga mengakibatkan penjual maupun pembeli sering kebingungan. Untuk itu, maka diperlukan sistem informasi basis data ini yang mana selain untuk memudahkan penjual dalam mengetahui jumlah barang yang terjual dan stok yang masih tersedia di gudang. Untuk tujuan dari aplikasi yang saya buat ini ialah yang pertama, membuat sistem penjualan di toko perlengkapan tani menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, mengetahui persediaan alat pertanian atau kebutuhan dengan cepat. Dan yang ketiga yaitu menampilkan laporan dengan cepat dan tepat. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu yang pertama, mempermudah penjual dalam melakukan transaksi penjualan. Yang kedua, mempermudah penjual dalam menjaga keamanan datanya. Dan yang ketiga ialah mempermudah penjual dalam membuat laporan penjualan. Ya, untuk IRD-nya sendiri di sini saya memiliki 4 entity. Yang pertama ada entity pemilik barang, entity distributor, entity barang, dan juga entity pembeli. Untuk entity pemilik toko di sini saya memiliki 3 atribut. Yang pertama ada ID pemilik toko yang sebagai primary key, dan juga ada atribut nama, ada atribut password. Di sini ada entity distributor yang mana memiliki 4 atribut. Yang pertama ada atribut ID distributor sebagai primary key. Selanjutnya ada atribut nama, ada atribut alamat, dan ada atribut nomor telepon. Di sini ada entity pembeli yang memiliki 3 atribut, yaitu atribut nama, atribut ID pembeli sebagai primary key, dan juga ada atribut alamat. Dan yang terakhir yaitu ada entity barang. Entity barang di sini memiliki 4 atribut. Yang pertama ada ID atribut sebagai primary key. Selanjutnya ada atribut nama, atribut jenis barang, dan atribut harga. Untuk hubungan relasinya yaitu yang pertama ada pemilik toko dan barang, yang mana memiliki relasi one to many, dikarenakan setiap pemilik toko menjual barangnya kepada pembeli maupun membeli barang dari distributor dengan jumlah maupun jenis barang yang banyak. Dan yang kedua, relasi antara distributor dengan barang ialah juga menggunakan one to many, dikarenakan setiap distributor mensuplai barang dengan banyak barang. Dan yang terakhir adalah relasi barang dengan pembeli, yaitu one to many, dikarenakan setiap pembeli membeli barang dengan jumlah banyak barang, baik dari jenisnya maupun dari jumlahnya. Ya, untuk selanjutnya mari kita coba untuk mendemokan program yang telah saya buat. Ya, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Pertama-tama saya di sini membuat sebuah database dengan menggunakan MariaDB.
Untuk database, nama dari database sendiri itu Barokah Jaya. Ya, di sini kan dikarenakan saya sudah membuat database-nya, maka kita langsung menuju ke NetBeans-nya. Di sini kita menggunakan kelas koneksi, yaitu untuk mengkoneksikan, untuk menghubungkan antara NetBeans dengan database. Selanjutnya kita masuk kepada kelas login. Untuk bisa masuk ke aplikasinya, kita run dulu. Di sini kita masukkan admin, selanjutnya passwordnya. Ya, untuk hal menu utama dari program yang saya buat ialah seperti ini. Di sini ada pemilik toko, distributor, pembeli, menjual. Untuk pemilik toko di sini ialah berfungsi untuk pemilik toko menginputkan data barangnya. Kita masukkan ID distributornya terlebih dahulu. Karena di data barang kita menghubungkan memforeign key antara ID distributor dengan ada data ID distributornya. Masukkan namanya 2, namanya Miftah, alamat Banyuwangi, lalu nomor teleponnya 085231456759. Lalu tekan tombol save. Di sini ada beberapa tombol, yaitu ada tombol save, ada tombol edit, dan ada tombol hapus untuk menghapus data, mengedit data, di sini untuk menyimpannya. Lalu klik tombol save. Maka akan muncul tulisan itu data tersimpan. Maka di sini akan tampil. Untuk membuktikannya apakah data tersebut sudah masuk ke database kita, yaitu kita kembali ke MariaDB, lalu membuat query, yaitu select from, nama tabelnya itu distributor, distributor titik koma lalu enter. Ya, ternyata data yang kita masukkan melalui NetBeans sudah tersimpan pada MariaDB-nya. Berarti dapat disimpulkan bahwa NetBeans ini sudah terhubung dengan MariaDB. Yaitu kembali ke menu utama, lalu ke pemilik toko untuk menginputkan data barang. Contohnya 13, nama barang Gramason, jenis barangnya merupakan obat-obatan, harganya 27.000, stoknya tinggal 9, ID distributornya tadi 2. Lalu kita save. Kita buat lagi. Nama barangnya yaitu jenisnya obat-obatan, harganya 15.000, stoknya tinggal 5, ID distributornya juga 2. Lalu kita save. Untuk membuktikannya apakah data barang tersebut sudah tersimpan pada database, kita langsung menuju ke database MariaDB-nya. Di sini kita querykan select from tabel barang, lalu enter. Maka di sini akan muncul data yang sudah kita inputkan.
Kembali ke menu utama, di sini juga ada pembeli. ID pembeli kita masukkan 12, nama, Surur, alamat Malang, nomor teleponnya 056, lalu save dan ada kita simpan. Kita cek lagi pada database nya, yaitu select from pembeli lalu enter. Setelah ini kembali ke menu utama lagi. Jikalau ada pembeli maka kita pilih ke menjual. Menjual di sini yaitu kita sebagai pemilik toko itu menjual, membuat nota lah istilahnya. Sini umpamanya kita masukkan nomor notanya 2, ID barangnya 13, harganya 27.000, membeli sebanyak 4, ID pembelinya yaitu 12, maka akan kita cetak notanya. Jadi total yang harus dibayar oleh pembeli tersebut ialah sebesar 108.000. Begitupun juga pada tabel pada kelas membeli di sini. Menjual maupun membeli ialah sama. Di sini gunanya ya sebagai mencetak nota. Untuk mengatur apakah fungsi dari setiap tombol yaitu save, update maupun hapus berhasil, kita coba terlebih dahulu. Yang pertama kita klik di sini, kita ubah stoknya, hapus stoknya menjadi 4, maka kita update dulu. Apakah maka otomatis di sini akan berganti dengan 4. Untuk hapusnya kita juga bisa mengklik di sini, lalu kita tekan tombol hapus di sini. Yes, maka data akan terhapus. Kita cek pada MariaDB-nya memang sudah terhapus, maka tinggal satu datanya sama. Ya, mungkin kurang lebih untuk demo aplikasi yang saya buat sekian. Ya, setelah saya mendemokan programnya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan yang dapat ditarik selama pembuatan sistem informasi pengelolaan data barang yang ada di Toko Pertanian Barokah Jaya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan dengan adanya program ini yang memanfaatkan database dapat mengelola data dengan baik untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pengelolaan data yang ada di Toko Pertanian Barokah Jaya. Sedangkan yang kedua, diharapkan dengan adanya program ini yang memanfaatkan database dapat mengelola data dengan baik untuk mengefisiensi dan mengefektifkan pengelolaan data penjualan maupun pembelian yang ada pada Toko Pertanian Barokah Jaya. Untuk sarannya, meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam menyusun proposal tugas akhir ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan kami sebagai penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Ya, mungkin kurang lebih begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.